ثم إلى أرواح الأولياء والعلماء والأولياء الصالحين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا بالدين خصوصا إلى روح محمد الكتاب الشيخ الإمام جلال الدين السيوطي الشيخ الإمام جلال الدين الحنفي ثم إلى أرواح سيدي محمد بن محمد شافي هداية وكدي مهاجر بن أمسار الداري وكدي سبيل الرشاد بن أسمال وكدي سيف الدين بن أمسير وكدي أسد بسر بن أبي بكر وكدي رزق زلفرنين بن أبي أسمد ثم إلى أرواح ساداتنا وليسانا ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا جداتنا ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة بأن الله تغشانا وتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وإلى حضرة النبي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Suratul Mursalat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bibarakati ulumihi wa bikum bidarain amin. Qala radiyallahu anna wa ankum. Qala radiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Mursalati Makiyatun wa ayatuha khamsuna. Surah Al-Mursalat adalah surah Makkiyah yang turun di kota Makkah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan ketika kami bersama Nabi di Mina, maka turun surah Mursalat, sehingga tempat yang turunnya surah Al-Mursalat itu disebut dengan Gharul Mursalat. Wa ayatuha khamsuna, dan jumlah ayatnya ada 50. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa wal asifati asfa wan nasyirati nashra wal fariqati farqa wal mulqiyati dzikra. Wal mursalati urfa, wawunya itu disebut dengan wawu qasam atau yang disebut dengan wawu sumpah. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah di dalam surah Al-Mursalat ini dengan 5 sumpah. Wal mursalati
wal asifati wan nasyirati fal fariqati wal fal mulqiyati. 5 sumpah. Yang pertama, wal mursalati urfa, demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. Kata al-mursalat tarotan arliyah wa tarotan al-malaikah. Al-mursalat, tafsir yang lain mengatakan itu adalah angin. Sedangkan tafsir yang lain, al-mursalat adalah malaikat-malaikat. Wal mursalati urfa air liyahi mutatabi'atan, artinya demi angin yang sambung menyambung. Ka'ur fil farosi, seperti rambut di leher seekor kuda. Yatlu ba'duhu ba'don, yang mengikuti sebagiannya kepada sebagian yang lain. Wa nasbuhu alal hali, dan menasobkan kata urpan karena menjadi hal, yaitu mensifatkan satu keadaan. Al-mur wal mursalati urfa, tafsir yang pertama adalah demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. Tafsir yang kedua, wal mursalati urfa air liyahi mutatabi'atan ka'urbil farasi yatlu ba'duhu ba'don, artinya demi angin yang sambung menyambung seperti rambut di leher seekor kuda yang mengikuti sebagiannya kepada sebagian yang lain. Fal asifati asfa, sumpah Allah yang kedua, maka demi badai yang kuat berhembusnya. Fal asifat arliyahi syadidati, angin yang kuat. Arliyahi syadidati, demi angin yang kuat. Salah satu di antara hikmah berhembusnya angin di dalam kehidupan dunia ini adalah menghilangkan bau busuk yang ada di dunia ini. Kalau nggak ada angin, bau busuk itu akan terus ada. Wan nasyirati nasyra, yang ketiga, Allah bersumpah demi angin nasyra, yang menyebar. Arliyahi tansyurul matara, artinya demi angin yang menebarkan al-matara, akan hujan. Wan nasyirati nasyra, dan demi angin yang menebarkan hujan. Fal fariqati farqa, yang keempat, Allah bersumpah demi ayat Al-Quran yang menjadi pembeda. Fal fariqati, maka demi ayat Al-Quran, farqa, yang menjadi pembeda. Ayatil Qur'ani, artinya demi ayat-ayat Al-Quran.
tufarriqu bainal haqqi wal batili, al halali wal harami. Tufarriqu yang membedakan, bainal haqqi wal batili antara kebenaran dan kebatilan, al halali wal harami dan antara yang halal dan yang haram. Sehebat-hebat tongkat Nabi Musa dan sehebat-hebat semua mukjizat para nabi dan para rasul hanya ada di dunia saja, dan hanya digunakan oleh para nabi dan rasulnya saja. Tapi berbeda dengan mukjizat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manfaatnya itu bukan. Kalau kitab-kitab terdahulu yang mampu menghafalnya adalah para nabinya saja, sedangkan Al-Quranul Karim itu mampu dihafal pula oleh umatnya. Ada seorang sahabat ketika berperang, dia membangun satu kemah. Di malam hari dia nggak bisa tidur. Kenapa? Karena ketika dia tidur terdengar dari dalam tanah itu orang sedang membaca Al-Quranul Karim. Akhirnya dia lapor kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Nabi, engkau tidak menyadari bahwasannya engkau membangun kemah di atas satu kuburan, dan ahli kubur itu adalah orang yang semasa hidupnya di setiap malam membaca surah Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maka kata Nabi, engkau tidur membangun kemah di atas satu kuburan, dan ahli kubur itu adalah orang yang semasa hidupnya senantiasa di setiap malam membaca surah Al-Mulk. Maka keberkahan surah Al-Mulk itu menyelamatkan dia dari siksa kubur dan diizinkan dia untuk membaca Al-Quran di dalam kubur. Maka siapapun orang yang membaca surah Al-Mulk di setiap malam, maka Allah jaga dia, selamatkan dia dari siksa kubur. Dalam hadis yang lain dikatakan, Thalathatun ya'simuhumullahu min adzabil qabri, asy-syahidu wal mu'adzinu wa man mata lailatal jumu'ah aw yaumal jumu'ah. 3 kelompok manusia yang mereka dijaga oleh Allah dari siksa kubur. Yang pertama, asy-syahidu, orang yang mati syahid. Yang kedua, wal mu'adzinu, tukang-tukang adzan. Yang keempat, wa man mata lailatal jumu'ah aw yaumal jumu'ah, orang yang meninggal dunia pada malam atau di hari Jumat. Fal mulqiyati dzikra, sumpah Allah yang kelima adalah fal mulqiyati, demi malaikat, dzikra yang membawa peringatan. Fal mulqiyati dzikra ail malaikati tanzilu bil wahyi, artinya demi malaikat. Tanzilu bil wahyi,
yang turun dengan membawa wahyu ilal anbiya'i kepada para nabi awir rusuli atau kepada para rasul. Al malaikati tanzilu bil wahyi ilal anbiya'i awir rusuli, demi malaikat yang turun membawa wahyu kepada para nabi atau kepada para rasul. Yulqunal wahya, mereka menyampaikan wahyu ilal umami kepada umat manusia. Kalau yang mendapatkan wahyu diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat manusia, namanya rasul. Kalau mendapatkan wahyu dan dia tidak diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat manusia, namanya nabi. Jumlah nabi itu 124.000. Sedangkan jumlah rasul 313 rasul. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan para malaikat yang menurunkan wahyu. Yang wahyu itu disampaikan kepada para nabi, kepada para rasul, yang mereka ditugaskan untuk menyampaikannya kepada umat manusia. Udhran au nudra. Udhran sebagai alasan, au nudran atau sebagai peringatan. Ai lil i'dari wal indari minallahi ta'ala. Artinya lil i'dari, untuk menjadi alasan, wal indari, dan untuk menjadi peringatan, minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala. Wa bi qira'atin bi dhammi dzali nudura, wa quri'a bi dhammi dzali udhura. Wa bi qira'atin, dan pada qira'at yang lain, bi dhammi dzali nudura, dengan mendomahkan dal nudura. Wa quri'a bi dhammi dzali udhura, dan dibaca dengan dhammah dal udhura. Udhuran au nuduran, dalnya didomahkan, boleh dibaca udran au nudran, boleh dibaca udhuran au nuduran, dengan sukun, dengan dhammah. Dalam kitab I'anatul Talibin pada bab haji dikatakan khamsatu asya'a kharajat minal jannati ma'a adama. Ada 5 macam yang keluar dari sorga bersama Nabi Adam. Saat Nabi Adam dikeluarkan dari sorga, ada 5 macam benda-benda sorga yang ikut bersamanya. Yang pertama, audul bakhur, kayu gaharu yang dibakar wangi. Itu kayu-kayu dari sorga. Yang kedua, wa asa Musa min syajaril as,
tongkatnya Nabi Musa dari pohon kayu as. Yang ketiga, wa auraqutin allati kana yastatiru biha Adamu, daun-daun pohon tin yang digunakan untuk menutupi auratnya Nabi Adam. Yang keempat, wal hajarul aswadu, hajar aswad yang ada di sisi Ka'bah. Yang kelima, wa khatamu Sulaiman, dan cincinnya Nabi Sulaiman. Itu 5 benda-benda yang keluar dari sorga bersama keluarnya Nabi Allah Adam alaihissalam. Innama tu'aduna lawaqi'. Innama tu'aduna, sesungguhnya yang kalian itu akan dijanjikan, ai kuffara Makkah, artinya kepada orang-orang kafir Mekah. Apa yang dijanjikan? Minal ba'fi wal adabi, dari hari kebangkitan dan siksaan. Lawaqi'un kainun la mahalata. Lawaqi'un artinya kainun, pasti terjadi. La mahalata, secara pasti. Innama tu'aduna lawaqi', sesungguhnya yang kalian itu dijanjikan pasti akan terjadi. Orang-orang kafir diancam, dijanjikan dengan hari kebangkitan, hari kiamat, dijanjikan dengan siksaan pada hari kiamat. Maka sungguh semua itu kainun la mahalata, pasti terjadi secara pasti. Kainun, pasti terjadi. La mahalata, secara pasti. Orang yang dihisab pada akhirat nanti hanya orang-orang muslim. Sedangkan orang-orang kafir tidak akan melewati proses penghisaban. Udah langsung aja dia mah, kagak pakai dihisab lagi. Beda, orang Islam dihisab mana kebaikannya, mana keburukannya. Tapi kalau orang kafir itu nggak pakai dihisab lagi, udah langsung dicemplungin aja udah. Asy-Syaikh Al-Imam Abul Laits As-Samarqandi, beliau berkata, idza qalal abdu la ilaha illallah wa qalbuhu inda dunya kutiba lahu asyru hasanat. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah sedangkan hatinya masih sibuk dengan urusan dunia, hatinya lalai, hatinya memikirkan urusan-urusan duniawi, maka tetap dia mendapatkan 10 pahala kebaikan. Hatinya lalai sambil membaca la ilaha illallah, maka tetap dia mendapatkan 10 pahala kebaikan. Wa in kana indal akhirah kutiba lahu sab'umi'ati hasanat, dan ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan hatinya memikirkan akhirat, hatinya merenungkan hari kebangkitan, maka dia mendapatkan 700 pahala kebaikan. Wa in kana ma'allah mala'at lahu ma bainal masyriq wal maghrib
hasanah. Dan ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, sedangkan hatinya mengingat Allah, menghadirkan Allah, maka dari timur sampai barat penuh pahala-pahala yang Allah berikan kepadanya. Kata Nabi Musa, ya Allah, manusia itu kan Engkau yang menciptakan. Lalu kenapa ada yang di sorga, ada yang di neraka? Di sorga dapat kenikmatan, di neraka mendapatkan siksaan. Dua-duanya itu kan makhluk ciptaan. Kata Allah, wahai Musa, kamu nanam padi. Akhirnya Nabi Musa menanam padi. Sudah selesai, padi yang bagus dia taruh, disimpan di rumah yang baik. Sisa-sisanya, gabahnya yang kosong, jerami-jeraminya, bekas-bekasnya bertumpuk, akhirnya dibakar oleh Nabi Musa. Kata Allah, wahai Musa, padi itu kan kamu yang nanam. Kenapa yang satu ditaruh di rumah, disimpan di tempat yang bagus? Kenapa yang satu ditumpuk-tumpuk lalu dibakar? Kata Nabi Musa, yang saya bawa pulang ke rumah itu yang ada manfaatnya. Yang saya bakar itu adalah yang kagak ada manfaatnya, jepit-jepitin doang. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka begitulah manusia. Kalau yang mereka masuk ke dalam sorga, mereka adalah manusia yang bermanfaat. Kalau yang dibakar di neraka adalah manusia yang tiada bermanfaat. Lalu Nabi Musa bertanya lagi, ya Allah, apa artinya manusia yang bermanfaat? Dan apa artinya manusia yang tidak bermanfaat? Manusia yang bermanfaat, kata Allah, adalah yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sedangkan manusia yang tidak bermanfaat adalah yang menolak kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mu'adz bin Jabal, ketika beliau sedang diboncengin satu kendaraan bersama Rasulullah, kata Rasulullah, wahai Mu'adz, siapapun orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan keyakinan yang ada di dalam hatinya, lam tamassahun nar, api neraka tidak akan mampu menyentuhnya. Dia tidak akan disiksa di dalam api neraka. Sekali aja seumur hidup diucapkan kalimat ini, maka itu menjadi penyelamat dia nanti di akhirat. Kata Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, begitu gampangnya. Boleh gak saya sampaikan nih kepada umat manusia tentang hadis ini? Kata Rasulullah, jangan dulu. Allah yatakilu. Aku khawatir kalau ini disampaikan, nanti manusia itu enggan untuk beribadah, enggan untuk beramal, hanya ngandelin kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya Mu'adz bin Jabal menyimpan ini hadis, sehingga di akhir-akhir bertahun-tahun menjelang kematiannya, ketika dia rasakan Mu'adz bin Jabal sakit yang akan membawa kematian, maka dia sampaikan ini hadis, bahwa siapapun orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sekali saja seumur hidupnya dengan keyakinan di dalam hati, maka dia tidak akan terbakar di api neraka, tidak akan masuk ke dalam api neraka. Bagaimana orang yang seumur hidupnya itu mengisinya dengan beribadah kepada Allah, dan di dalam hatinya menanamkan keyakinan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Faidan nujumu tumisat, maka apabila bintang-bintang itu tumisat, ai muhya nuruha, dihapus cahayanya, dihilangkan cahayanya. Faidan nujumu tumisat, maka apabila bintang-bintang itu dihilangkan cahayanya, dihapus cahayanya. Wa idas sama'u furijat suqqat, dan apabila langit itu furijat, dipecahkan, suqqat, dibelah. Wa idzal jibalu nusifat putitat wa suyirat, dan apabila gunung-gunung itu nusifat, putitat, dihancurkan, wa suyirat, dan dijalankan. Apabila bintang-bintang itu akan dipadamkan, dan apabila langit-langit itu akan dipecahkan, dan apabila gunung-gunung itu akan dihancurkan. Kapan? Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Wa idzar rusulu uqitat bil wawi wal hamzi badalan minha, dan apabila para rasul itu uqitat dengan wawu dan hamzah sebagai pengganti darinya, boleh dibaca wa idzar rusulu uqitat pakai wawu. Boleh juga wa idzar rusulu uqitat pakai hamzah. Boleh dibaca wawu, boleh dibaca hamzah. Wa idzar rusulu uqitat, wa idzar rusulu uqitat, ai jumi'at liwaqtin, artinya dan apabila para rasul itu jumi'at, dikumpulkan, liwaqtin, untuk satu waktu. Semua para nabi, semua para rasul dikumpulkan dalam satu waktu pada hari kiamat. Nanti para rasul, para nabi semuanya ditanya satu-satu. Para rasul, para nabi, kamu udah nyampaikan belum kepada umat manusia kalau adanya hari kiamat? Kata para nabi itu, para rasul itu, ya Allah, kami sudah menyampaikan kepada umat manusia bahwa akan ada hari kiamat, akan ada hari kebangkitan, bahkan akan adanya surga, adanya neraka. Kami sudah sampaikan. Kata Allah, mana saksinya? Yang engkau itu telah menyampaikan berita tentang hari kiamat kepada umat manusia. Maka para nabi, maka para rasul, mereka menjadikan umat ini sebagai saksi. Ya Allah, kami para nabi, kami para rasul bersaksi bahwa umat Nabi Muhammad SAW menjadi saksi kami tentang bahwa kami telah menyampaikan amanah darimu tentang adanya hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada umat ini, wahai umat Muhammad, apakah engkau bersaksi bahwa para nabi dan para rasul telah menyampaikan amanah? Iya. Mana saksinya? Maka umat ini menunjuk berakhir kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, benar, umatku bersaksi kepada para nabi dan para rasul bahwa mereka telah menyampaikan amanah.
Dan umatku, mereka meminta kepadaku untuk menjadi saksi bahwa mereka telah menyampaikan amanah. Itulah makna syahidan wa mubasyirah. Nabi itu akan menjadi saksi pada hari kiamat bahwa para nabi, bahwa para rasul telah menyampaikan amanah. Akhirat itu ada, surga neraka itu ada. Li ayyi yaumin ujilat, li ayyi yaumin, untuk satu hari, liyaumin azimin, untuk hari yang besar, ujilat, yang telah ditetapkan tempatnya. Li ayyi yaumin ujilat, untuk satu hari yang telah ditetapkan tempatnya. Li syahadati ala umamihim bitablighi, untuk menjadi saksi atas umat mereka tentang amanah dari Allah. Tadi li syahadati, untuk menjadi saksi ala umamihim, atas umat-umat mereka, bitablighi, dengan amanat dari Allah. Para nabi, para rasul nanti minta umat ini menjadi saksi. Wahai umat Muhammad, sampaikan kepada Allah bahwa kami para nabi, para rasul telah menyampaikan amanat dari Allah untuk mereka. Kata umat ini, iya, kami menjadi saksi. Lalu umat ini ditanya lagi, benar kamu menjadi saksi? Siapa saksimu? Saksi kami adalah nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Itu dalam riwayat, kata Nabi, sa'altullaha an yaj'ala hisaba ummati ilayya li'alla taftadhiha 'indal umam. Aku minta kepada Allah agar proses perhisaban umatku semuanya serahkan kepadaku, agar apabila aku mendapatkan keburukan dari umat ini, aku akan tutupi agar tidak diketahui oleh umat yang lain. Fa'auhallahu ta'ala ilayya bal ana uhasibuhum in kana minhum zallah satartuha anka li'alla taftadiha indaka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepadaku, wahai Muhammad, justru proses perhisaban umatmu aku langsung yang akan menanganinya, kata Allah. Maka seandainya apabila aku dapatkan keburukan mereka, aku akan tutupi aibnya, agar aib umat ini tidak diketahui oleh engkau, wahai Muhammad. Nabi malu kalau aib umat ini diketahui oleh umat yang lain. Maka Allah malu kalau aib keburukan umat ini diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Liyaumil fasl, liyaumil fasl, untuk hari keputusan, bainal khalqi, di antara makhluk, wa yukhadu minhu jawabu idza, dan dapat diambil darinya sebagai jawab dari idza, ai waqa'al faslu bainal khalaiqi, artinya pasti terjadi keputusan bainal khalaiqi, di antara semua makhluk. Binatang yang bertanduk dengan binatang yang tidak bertanduk, itu binatang yang tidak bertanduk yang ditanduk oleh binatang yang bertanduk, nanti dikumpulin dua-duanya. Kamu pernah ditanduk ya? Iya ya Allah. Siapa yang nanduk? Ini dia.
tanduk lagi, ditanduk. Udah selesai, puas kamu, puas. Udah, kalian berdua jadi tanah. Begitu juga binatang buas, macan yang pernah menjolimi seumpama kambing. Kamu pernah digigit ya? Iya ya Allah. Yaudah sekarang gigit lagi. Disuruh gigit. Udah selesai digigit, udah puas kamu, puas ya Allah. Udah kalian berdua jadi tanah. Maka semua makhluk dikisos pada hari kiamat dan binatang-binatang menjadi tanah. Nggak ada pertanggungjawaban. Sedangkan manusia, mereka akan terus kisosnya itu dengan surga atau neraka. Sehingga orang-orang kafir melihat binatang itu jadi tanah, ya laitani kuntu turaba. Enak banget ya jadi binatang, pada jadi tanah. Kagak ada lagi kisos pertanggungjawaban surga dan neraka. Ya Allah, kami juga pengen jadi tanah. Itu kata orang-orang kafir. Karena manusia itu nggak selesai. Mereka akan terus berkelanjutan sampai surganya atau nerakanya. Itulah yang disebut dengan yaumul fasl, hari keputusan. Artinya waqa'al faslu bainal khalaiq, pasti akan terjadi keputusan di antara semua makhluk. Kamu surga, kamu neraka. Kamu surga, kamu neraka. Semua itu sesuai dengan amal perbuatan. Wa ma adraka ma yaumul fasl. Tahukah kamu ma yaumul fasl? Apa itu hari keputusan? Tahwilun li sya'nihi, untuk memberikan rasa takut bagi keadaan hari keputusan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya dengan sebutan dalam ilmu tafsir istifhamut takriri, istifhamul inkari, istifhamut taubihi. Satu pertanyaan supaya mendatangkan rasa takut di dalam hati. Tahwilun lisya'ni, untuk memberikan rasa takut bagi keadaan hari keputusan itu. Wa ma adraka ma yaumul fasl. Tahukah kamu hari keputusan itu apa? Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Wailun, celakalah. Yauma idzin, pada hari itu, lil mukadzibin, untuk orang-orang yang mendustakannya. Yang kagak percaya hari kiamat, yang kagak percaya hari kebangkitan, yang kagak percaya hari akhirat, pada hari itu mereka akan celaka. Hada wa'idun lahum, ini adalah ancaman untuk mereka. Wa'idun lahum, ancaman untuk orang-orang yang tidak percaya, ancaman untuk orang-orang yang mendustakannya. Maka umat ini, umat yang dimuliakan di dunia dengan syariat, nanti dimuliakan di akhirat dengan syafaat. Contoh, waqad yukrahu syai'u tibban wa syar'an kama ilmu syammas wa kasyur biqaiman. Ada sesuatu yang dipandang buruk secara ilmu kedokteran dan dipandang buruk secara syariat agama. Apa itu? Menggunakan air musyammas, air yang kejemur sinar matahari.
dan minum dalam keadaan berdiri. Dua-duanya jelek. Secara ilmu medis itu jelek, secara syariat agama itu jelek. Jangan dikerjain. Yang kedua, waqad yukrahu tibban wa yustahabbu syar'an ka qiyamil lail. Ada sesuatu yang dipandang jelek dalam ilmu kedokteran secara medis, tapi dipandang baik secara syariat agama, yaitu bangun di tengah malam untuk mengerjakan sholat sunnah. Yang ketiga, waqad yustahabbu tibban wa yukrahu syar'an kanaumi qabla sholatil isya. Ada sesuatu yang dipandang baik secara ilmu kedokteran, secara medis, bagus, tapi dipandang buruk dalam syariat agama. Apa itu? Tidur sebelum sholat isya. Belum sholat isya udah tidur. Itu secara medis bagus, tapi secara syariat agama jelek. Yang keempat, waqad yustahabbu tibban wa syar'an kal fitri fi shaumi ala tamri li'annahu yaruddu ma dhahaba minal basari min athari shaum. Ada sesuatu yang dipandang baik secara ilmu medis, secara ilmu kedokteran, dan juga dipandang baik secara syariat agama. Dalam pandangan medis bagus, dalam pandangan agama bagus. Apa itu? Berbuka puasa dengan kurma. Karena berbuka puasa dengan kurma itu lebih cepat memulihkan kekuatan tubuh dan lebih cepat memulihkan pandangan mata sehabis menjalankan ibadah puasa. Alam nuhlikil awwalin. Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang pertama? Artinya generasi-generasi yang pertama. Bitakdibihim, dengan sebab kedustaan mereka. Ai ahlaknahum, artinya kami telah membinasakan mereka, generasi-generasi yang pertama, dengan sebab mereka mendustakan semua itu. Tsumma nutbi'uhumul akhirin. Kemudian kami iringi mereka kepada generasi yang terakhir. Alam nuhlikil awwalin tsumma nutbi'uhumul akhirin. Bukankah kami telah membinasakan generasi yang pertama, lalu kami mengiringi mereka dengan generasi-generasi yang terakhir. Mimman kadzabu, di antara orang-orang yang mendustakan. Kakufari Makkah, seperti orang-orang kafir Makkah. Fanuhlikuhum, maka kami membinasakan mereka. Kata Nabi, maukah aku tunjukkan kepada kalian satu doa? Allati qalaha Musa hina jawazal bahra. Ini doa dibaca oleh Sayyiduna Musa ketika melewati lautan. Dikejar-kejar oleh Fir'aun dengan bala tentaranya 100.000 yang siap membunuh. Bertemu dengan lautan yang membentang, buntu, mau kemana lagi? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Sayyiduna Musa dengan umatnya Bani Israel. Lautan terbelah.
Maka siapapun orang yang menghadapi satu permasalahan, dia baca kalimat ini, maka Allah akan bebaskan dia dari permasalahan itu dan Allah berikan dia jalan keluar. Mana kalimatnya? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, ya Allah, untukmu-lah segala puji. Wa ilaikal mustaka, dan kepadamu-lah tempat mengadu. Wa antal musta'an, dan engkaulah tempat meminta pertolongan. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan sebab pertolongan Allah, Zat yang maha tinggi, Zat yang maha agung. Sekali lagi ya. Allahumma lakal hamdu. Allahumma lakal hamdu. Wa ilaikal mustaka. Wa ilaikal mustaka. Wa antal musta'an. Wa antal musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala kadzalika naf'alu bil mujrimin wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalau dari ulama-ulamanya ada ayat yang masih ditutupin ya kalau saya tanyakan yang saya ada sih pilih kasih tidak ada teman-teman sebelumnya. Ya, sebagaimana para nabi dan para rasul itu mereka bersaksi untuk umatnya masing-masing, dan kemuliaan umat ini memang menjadi kekhususan lantaran Allah memuliakan nabinya sehingga Allah muliakan juga umatnya. Mulianya umat ini tidak lain karena memang kemuliaan nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas
kalian itu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Jadi manusia nanti pada hari kiamat semuanya benar-benar menyaksikan kemuliaan umat ini dan benar-benar menyaksikan kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Berbondong-bondong nanti manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat minta syafaat. Siapa yang bisa kasih syafaat? Datang kepada Nabi Adam, kata Nabi Adam, urusin masing-masing. Datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa, semuanya bilang masing-masing. Tapi ketika mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi katakan, Analah, akulah yang memiliki syafaat itu. Maka umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat semuanya dapat syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Itulah yang disebut dengan syafaatul uzma. Supaya apa? Dipercepat proses perhisaban. Maka umat ini umat belakangan, tapi dihisabnya duluan. Kayak kita di dunia melihat banyak orang antri, lalu tiba-tiba ada orang yang dapat fasilitas khusus, kagak pakai antri karena ada ordal, ada orang dalam. Kira-kira bagaimana itu? Yang lain pada antri, tapi dia gak antri karena memang itu satu kemuliaan. Umat yang lain nanti lihat umat ini enak banget ya, kita udah antri, dia duluan yang dihisab. Itu kemuliaan dari Allah yang semua umat manusia itu tidak akan mampu menolaknya. Itu kemuliaan dari Allah untuk umat ini. Umat yang datang belakangan dihisabnya duluan. Ya tentunya konsekuensinya yang dihisab duluan, kalau sorga ya sorga duluan, kalau neraka ya neraka duluan. Umat yang lain belum ada ke neraka, dari dulu. Itu konsekuensinya begitu, jangan bangga dulu. Ini kita dihisab benar duluan, tapi pertanyaannya nih, kita lempengannya ke sorga bukan neraka ini. Kalau neraka ya duluan berarti. Itu neraka masih pada kosong, di duluan udah neraka. Itu ya. Ada lagi? Ya. Dihisab duluan. Ya. Dalam satu hadis itu dikatakan, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa bi asma'i akhirikum. Kalian nanti di akhirat itu akan dipanggil sesuai dengan namamu dalam kehidupan dunia dan sesuai dengan nama orang tuamu dalam kehidupan dunia. Siapa namanya? Fulana binti Fulan, Ahmad bin Muhammad, dipanggil sama seperti nama di dunia dan nama bapakmu di dunia. Haji Agus bin siapa? Panggil satu. Dan nanti yang namanya ada Ahmadnya, Muhammadnya, ada Abdulnya, Abdullah, Abdul Jabbar, Abdul Sabur, Abdul Rahim, Abdul Rahman, itu dihisab duluan untuk memuliakan nama Allah, memuliakan nama Muhammad. Muhammad Agus, itu duluan. Ahmad Agus, itu duluan. Ahmad Dwi, dipanggil. Ahmad Suwarto, dipanggil tuh. Jadi yang nama duluannya Ahmad,
Muhammad ada Abdulnya, itu dipanggil duluan. Kita nggak ada nama aja kali. Iya. Itu dipanggil duluan. Bukan abjadnya pakai A sampai C, enggak. Jadi umat ini dihisap duluan. Dan siapa dari umat ini yang duluan dipanggil? Yang namanya ada Ahmadnya, yang namanya ada Muhammadnya, yang Abdul Jabbar, Abdul Wahid, Abdul Rahim, Abdul Rahman, Abdullah duluan. Ada lagi? Kapan saja, di mana saja memperbanyak kalimat ini, akan semakin banyak dia mendapatkan kemuliaan. Terutama kalau dia sedang menghadapi satu masalah. Banyakin kalimat ini, maka akan terbebas dan dikasih solusi jalan keluar dari permasalahan itu. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada lagi? Cukup? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qadimal ihsan, ya daimal ma'ruf, ya kathiral khair, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akrimna bin nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wansyur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya.